Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Afif Khalisun Nasihih, SPD M.Hum, beserta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fatwa MUI rokok haram. Langsung saja, sejarah dari rokok sendiri. Rokok pertama kali dinikmati, dihisap oleh manusia ialah oleh suku bangsa Indian di Amerika untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. Kemudian pada abad ke-16 orang-orang Eropa mulai ikut merokok, tapi hanya untuk kesenangan belaka. Kemudian pada abad 17 rokok mulai dihisap oleh orang-orang Islam di Turki, hingga sampai sekarang menyebar ke seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Definisi rokok. Rokok berasal dari bahasa Arab, yakni dakhina atau syajara. Orang yang merokok disebut mudakhin. Kata rokok dalam bahasa Prancis adalah cigare atau cerutu. Cerutu dalam bahasa Spanyolnya. Menurut KBBI 2005 menyatakan bahwa rokok yaitu gulungan kecil atau tembakau yang dipotong halus-halus, kemudian secari kelingking, kemudian dilapis dengan kertas tipis atau nipah yang dirancang untuk merokok. Merokok adalah seseorang yang menggunakan rokok dan dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihisap lewat mulut pada ujung lainnya. Meskipun saya tidak pernah merokok, tapi ya tahulah seperti itu rokok. Next, fatwa dan kedudukannya di dalam Islam. Sebelum membahas fatwa haram rokok, saya kayaknya kita harus mengetahui dulu apa itu fatwa. Fatwa berasal dari bahasa Arab fatawa, yakni jamaknya fatawa atau fatawi. Menurut bahasa adalah suatu jawaban dalam suatu kejadian. Itu fatwa. Sedangkan menurut syariat ialah suatu penjelasan dalam menjawab suatu perkara, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu, tidak jelas. Dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak. Rohadi Abdul Fattah 1971. Fatwa sendiri itu tidak mengikat siapapun, bersifat ghairu mulzim, tidak mengikat. Ketika seorang mufti yang mengeluarkan fatwa, maka orang yang mengetahui fatwa tersebut tidak wajib mengikuti. Tapi jika fatwa itu baik, monggo diikuti. Dianjurkan diikuti. Oke, next. Latar belakang fatwa MUI rokok haram, yakni adanya pro dan kontra hukum rokok di tengah-tengah masyarakat, sehingga membuat bingung sejumlah kalangan dan mereka meminta MUI supaya menegaskan dan menjelaskan hukum rokok tersebut. Ikhwan Sam 2009. Sebenarnya masalah rokok ini sudah dari dahulu sudah lama menjadi polemik. Banyak ulama yang mengharamkan dan juga banyak yang menghalalkan atau paling tidak memakruhkan.
Kemudian muncul fatwa ini karena sebenarnya di kalangan kita, di kalangan masyarakat pedesaan ini tidak terlalu menjadi masalah. Mungkin di kalangan masyarakat kota yang menjadi masalah. Sedangkan objek dari pengharaman rokok oleh MUI sendiri ialah haram bagi anak-anak kecil, wanita hamil, dan pengurus MUI serta merokok di tempat-tempat umum. Jadi rokok tidak haram secara mutlak. Diharamkan hanya untuk anak kecil, wanita hamil, pengurus MUI sendiri, serta di tempat-tempat umum. Jika berarti untuk orang dewasa tidak apa-apa. Analisis metode fatwa MUI. Metode yang dipakai oleh MUI untuk mengharamkan rokok ialah menggunakan dilalah am, yakni surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi bahwa rokok termasuk dalam kategori al-khaba'is. Nah, ini yakni sesuatu yang buruk atau keji. Kemudian yang kedua ialah menggunakan dilalah am juga, larangan memubazirkan harta sebagaimana tertuang di dalam surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Kemudian juga menggunakan maqasidus syariah sebagai dasar pengharaman rokok dengan memakai kaidah fikih. Yang keempat ialah menggunakan kaidah fikih yang dianggap relevan. Nah, ini dalil-dalil yang dipakai. Yang pertama ialah surat Al-Isra Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim wa yuhillul lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, yang artinya dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Karena rokok dianggap buruk, dianggap keji, maka rokok dianggap haram. Itu menurut mereka. Yang kedua ialah larangan memubazirkan harta. Ini surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Yang ayat 26 yang artinya dan jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Yang ayat 27, sesungguhnya pemborosan itu saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rokok dianggap buruk, kemudian orang yang memberi rokok itu dianggap menghambur-hamburkan uang terhadap sesuatu yang buruk dan dianggap boros, maka rokok juga diharamkan. Seperti itu. Kemudian hadis yang dikutip ialah la dharara wa la dhiraran, yang artinya tidak ada bahaya dan tidak ada yang membahayakan. Kemudian kaidah yang dipakai ialah ad-dhararu yadfa'u biqadril imkan, bahaya dicegah dengan kemampuan. Dan ada lagi ad-dhararu yuzalu, bahaya harus dihilangkan. Kemudian al-hukmu yadurru ma'illati, hukum beredar bersama alasannya. Karena rokok dianggap jelek, buruk, dianggap membahayakan, maka diharamkan. Ini al-hukmu yadurru ma'illatihi. Nah, ini hukum beredar bersama alasannya. Sudah masuklah ya. Akan tetapi hukum pengharaman rokok yang dilakukan oleh MUI tidaklah mutlak haram, karena hukum haram hanya ditujukan untuk anak kecil, ibu hamil, dan merokok di tempat umum. Selain makruh dan haram tergantung situasi jika menimbulkan mudarat. Selain itu, hukum makruh dan haram tergantung situasinya. Jika menimbulkan mudarat yang lebih besar maka menjadi haram, dan jika tidak ya sebaliknya. Tapi ini ada kesan bias di dalam formula fatwa haram rokok ini. Yang pertama ialah bias gender.
Yang kedua ialah bias terhadap proteksi kesehatan itu sendiri. Kenapa kok bias gender? Karena kenapa kok hanya wanita hamil? Kok hanya ibunya ibu itu nggak sak bapak bukannya ini perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Hanya seperti itu. Seharusnya ketika mengharamkan ya haramkan semua saja. Yang kedua adalah bias terhadap proteksi kesehatan itu sendiri. Ya, sebagai contoh, dalam keluarga ada bapak, ibu, anak. Ibunya nggak boleh merokok, anaknya nggak boleh merokok, tapi bapaknya merokok. Ya sama saja terpengaruh juga anak dan istrinya. Nah, ini beberapa efek negatif haram rokok terhadap ekonomi. Nah, MUI sepertinya juga sangat jeli. Jika diharamkan secara mutlak, maka akan mendatangkan mudarat yang lebih besar lagi, yakni akan tutupnya pabrik rokok. Ketika pabrik rokok, maka otomatis pekerja juga di PHK. Kemudian petani tembakau juga akan merugi karena pabrik rokok tutup. Kemudian pedagang rokok, kemudian setelah petani tembakau, pedagang yang merokok mungkin bisa mencari produk lain, tapi ya rugi juga karena sudah membeli kan. Kemudian pendapatan pajak negara. Nah ini jelas, karena pendapatan pajak negara paling besar ialah dari rokok. Jika rokok tutup, otomatis pendapatan negara tutup. Ini jelinya pemerintah. Jika menilik pada dalil-dalil pengharaman, tidak ada satupun dalil yang mengharamkan rokok secara mutlak. Oleh karena itu, sebelum ada hukum yang menetapkan sesuatu itu haram, maka hukum awal masih berlaku. Al-aslul ibahah. Sebagaimana kaidah usul fikih yang dilontarkan oleh Asy-Syaukani dalam kitab Al-Irsyadul Fuluh yang berbunyi innama sabata fi zamanil madhi fal aslu baqa'u fi zamanil mustaqbali, yang artinya apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu, maka pada prinsipnya tetap berlaku pada masa yang akan datang. Jika masa lalu rokok, pada masa awal rokok itu diperbolehkan, maka masa yang akan datang, masa sekarang yang akan datang juga hukum tersebut masih berlaku. Al-aslul ibahah. Jika pada masa lalu rokok itu haram, maka sekarang juga haram. Jika masa lalu rokok itu halal, maka masa sekarang juga halal. Seperti itu. Kemudian juga yang dilontarkan oleh As-Subki dalam kitab Jami'ul Jawami' Juz 2 menyatakan subutu amrin fisani li subutihi fil awali difaqdani ma la yasluhu litahiri, yang artinya berlakunya sesuatu pada waktu kedua karena yang demikian pernah berlaku pada waktu pertama, karena tidak ada yang patut untuk mengubahnya. Ini sama maksudnya sama dengan yang dilontarkan oleh Asy-Syaukani tadi. Dan bagi yang menentang pengharaman rokok, ini menganggap bahwa penafsiran pada surat Al-A'raf ayat 157 yang dilakukan oleh kalangan yang mengharamkan rokok ini kurang tepat. Karena kenapa? Karena kata al-khaba'is di dalam surat Al-A'raf adalah sesuatu yang telah diharamkan secara mutlak, seperti babi, darah, bangkai, dan lain sebagainya.
al-khobais di dalam lafaz surat Al-A'raf itu bukan sesuatu yang samar, tetapi yang sudah jelas-jelas itu haram, seperti darah babi bangkai. Karena tidak ada satupun ayat atau satupun hadis yang menerangkan bahwa rokok itu haram secara mutlak, maka tidak masuk dalam lafaz al-khobais dalam surah Al-A'raf ayat 157. Sama-sama menggunakan surah Al-A'raf ayat 157, tapi berbeda pandangan. Yang pertama memandang rokok itu masuk al-khobais, dan yang kedua yang tidak mengharamkan rokok memandang al-khobais, rokok bukan masuk pada lafaz al-khobais. Nah, ini dua pandangan berbeda dari ulama. Ya gak apa-apa, masalah khilafiyah kan. Kemudian sebenarnya rokok itu haram bukan karena lizati rokok itu sendiri, akan tapi karena ada unsur-unsur dan faktor dari luar yang mempengaruhi ataupun merubah hukum itu. Maka hukum rokok sendiri itu menjadi relatif. Contoh ialah contoh dari luar, bukan lidatihi, ialah mudorot yang timbul dipicu oleh rokok. Jika itu mudorot bagi perokok, maka ya haram. Jika tidak mudorot atau dianggap itu baik, seperti perokok pro rokok, yalah kalau nggak ngerokok nggak bisa mikir, nggak bisa maknai kitab, nggak bisa kreatif. Nah, itu menjadi ya relatif, hukumnya relatif, menjadi nggak apa-apa, boleh gitu. Nah, tergantung efeknya gitu ya, tergantung efeknya. Jika buruk ya haram, jika baik ya teruskan saja, nggak apa-apa, seperti itu. Ini menurut orang yang tidak mengharamkan rokok ya. Nah, ini merokok menurut jamaah fanatikus merokok. Merokok merupakan perbuatan baik yang menimbulkan dampak positif seperti membantu memacu kreativitas. Misalnya membantu memunculkan ide-ide baru dan produktivitas, misalnya menulis, berdiskusi, berkarya, bekerja, dan sebagainya, atau medium komunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain, baik di kalangan masyarakat urban, perkotaan maupun rural desa. Nah, ini yang menurut yang saya katakan tadi. Jika merokok itu dampaknya baik, maka nggak apa-apa. Jika buruk ya haram, ya. Seperti itu aja. Dan apa yang harus kita lakukan menanggapi fatwa ini? Yes. Intinya ya kembali kepada diri masing-masing. Kalau kita menganggap rokok itu baik bagi diri kita, ada manfaat, kita merokok ada manfaatnya, ya teruskan saja. Kalau merokok kok nggak ada wato, kok nggak ada loro, yes berhenti saja. Karena saya nggak merokok ya, saya ya tidak membenci orang yang merokok dan tidak mengharamkan rokok. Jika saya mengharamkan rokok, maka orang-orang yang merokok ya berdosa kan itu. Dan jika saya memperbolehkan merokok ya nanti anak-anak kecil ikut rokok. Saya tengah-tengah saja. Saya memilih makruh merokok, tapi nggak nyampe haram, juga nggak memperbolehkan, bukan memubahkan. Ingat
al hukmu yaduru ma'ilati, hukum itu beredar bersama alasannya. Kalau kita sudah mempunyai alasan yang tepat, alasan yang kuat bahwa rokok itu bahwa rokok itu haram, maka ya haram. Tapi harus ada alasan. Dan jika rokok itu baik, ada banyak manfaat dari menurutnya, maka ya baik. Seperti itu. Tapi sebenarnya perbuatan enggak semua harus alasan ya, enggak semua harus ada dalilnya. Perbuatan baik yang tidak melanggar syariat itu enggak perlu alasan, kita melakukannya. Contohnya kita sholawatan, kita memperingati memperingati Nabi, kelahiran Nabi. Apa itu baik, seperti itu. Jadi nggak selamanya sesuatu yang baru, sesuatu yang baru terus itu bid'ah, enggak seperti itu. Jadi sesuatu yang baik yang tidak melanggar syariat sama sekali, itu nggak apa-apa, monggo dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.